Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Kita bertemu kembali untuk kuliah preformulasi. Kali ini kita ingin mencontohkan bagaimanakah perhitungan uji disolusi, terutama dua hal, yaitu uji disolusi intrinsik dan yang kedua nanti uji disolusi untuk bab. Kita mulai terlebih dahulu untuk uji disolusi intrinsik. Jadi ini adalah data-data yang diperlukan atau yang dihasilkan dari suatu uji disolusi intrinsik. Yang pertama yaitu kelarutan dari obatnya itu harus kita ketahui terlebih dahulu. Jadi ini pengujiannya di luar uji disolusi intrinsik. Ini pengujiannya adalah uji solubility, uji kelarutan semu lebih spesifiknya. Bagian yang lain dari uji disolusi di intrinsik, tapi datanya kita perlukan untuk melakukan setting uji disolusi intrinsik. Kemudian yang kedua adalah volume medium. Volume medium ini kita tentukan dari solubility-nya. Jadi paling enggak kalau semuanya larut gitu ya, 12 mg ini semuanya larut, itu cuma perlu volume 1 ml begitu ya, karena kelarutannya 12 mg per mililiter. Dengan volume 250 ml itu nanti kalau semuanya larut berarti kadarnya adalah, kalau semuanya larut, 12 mg per 250 ml. Jadi itu sudah lebih dari 10 kalinya. Artinya kalau semuanya larut itu kadarnya bisa kita hitung ya, tapi nggak mungkin kalau uji disolusi intrinsik semuanya larut itu, karena nanti berarti peletnya pecah, jadi nggak mungkin semuanya larut. Tapi toh kalau semuanya larut kita bisa memprediksi kadarnya nanti yaitu 12, kalau tergantung dari peletnya itu berapa banyaknya, kemudian dibagi dengan volume di sini 250 ml. Jadi nanti bisa kita hitung juga, kita analisis balik dari kadarnya itu apakah volumenya ini terlalu sedikit apa tidak, gitu ya. Kemudian data berikutnya yaitu volume sampling, katakanlah 1 ml, dan berikutnya yaitu diameter pellet. Ini sebelum lebih jauh kalian harus melihat di video sebelumnya bagaimanakah setting dari uji disolusi intrinsik itu, aparatusnya seperti apa, dan dalam aparatus itu salah satunya yaitu kita mencetak sebuah pellet, dan diameter pellet untuk aparatus yang kita pakai kemarin kurang lebih 0,8 cm, kurang lebih, tapi ini mestinya 0,8 nya sudah pasti. Kita ukur kembali pelletnya sesuai dengan alat yang kita pakai. Sebenarnya alat itu sudah disetting berapakah diameter pellet yang terbentuk dengan alat tersebut. Kalau peralatannya itu menyatu antara pembuatan pellet dengan holdernya, tapi beberapa alat itu terpisah, membuat pellet di tempat tersendiri, kemudian disetting dalam holder yang berbeda dengan alat untuk membuat pellet. Maka pada kasus itu nanti diameternya mengikuti diameter aparatusnya. Oke, kalau ini diameter pellet sama dengan diameter aparatus, karena alatnya menyatu antara membuat pellet dengan holdernya. Kemudian kita melakukan sampling dengan variasi waktu 5, mestinya yang 0 ini nggak perlu kita sampling begitu ya. 0 di sini adalah hanya untuk nanti membantu dalam perhitungan, kita beri angka 0, tapi sebenarnya tidak kita lakukan sampling di waktu ke 0. Sampling pertama, contoh saja misalnya kita sampling pada menit ke 5, 10, 20 dan seterusnya sampai 1 jam. Ya, setelah selesai sampling selama 1 jam ini kita harus melihat kembali pelletnya dan kita pastikan pelletnya tidak pecah, tidak hancur dan sebagainya. Masih ada pelletnya, masih kelihatan utuh, permukaannya masih bagus. Baru kita bisa melanjutkan ke kalkulasi. Kalau pelletnya udah rusak, itu perhitungannya kita ganti saja atau nggak usah kita pakai datanya. Kita buat pellet yang baru, mestinya dengan pressure yang lebih tinggi. Kalau kemarin cuma 1,5 ton, kita bisa buat 2 ton misalnya pressure-nya, supaya pelletnya nanti ketika diuji disolusi di sini tidak hancur. Oke. Disolusi intrinsik, jadi pelletnya tidak boleh hancur, diameternya harus konstan karena kita ingin menghitung kecepatan disolusi intrinsik. Bagaimana cara perhitungannya? Jadi sebelum kita melakukan perhitungan ini, kita harus memastikan bahwa kadar ini masih sync terhadap solubility. Jadi kadarnya masih sync terhadap solubility. Kita lihat dari sini solubility-nya yaitu 12 mg per mililiter.
karena di sini konsentrasinya adalah bentuk miligram per liter, maka kita mau membandingkan tentunya satuannya harus sama. Ini kita jadikan dulu dalam bentuk miligram per liter. Jadi ini tentunya adalah 1000 kalinya. Karena volumenya lipat 1000, maka jumlah miligramnya juga lipat 1000. Jadi ini miligram per liter. Sudah sama satuannya dengan satuan kadar di sini. Kemudian kita cari perbandingan atau berapa kali lipat kelarutan terhadap C. Ya. Jadi di sini misalnya kita beri simbol CS minus C untuk menentukan apakah dia kondisinya sink apa tidak. Ini CS-nya adalah di sini dibagi dengan C. Ya. Maka kita konstanin dulu di sini fix. Oke. Maka kita lihat di sini bahwa kadarnya atau CS per C-nya itu sangat besar. Pada kadar yang paling tinggi masih hampir 200 kali lipat CS itu dibandingkan C. Padahal kemarin kita nyatakan sink itu 10 kali lipat sudah dianggap sink. Artinya ada kemungkinan di sini masih sink kondisinya. Salah satu caranya seperti itu. Kemudian setelah kita menganggap ini masih sink dengan melihat rasio antara CS per C, kita bisa melakukan perhitungan selanjutnya, yaitu kita menghitung berapakah jumlah obat yang sudah ada di dalam medium saat T itu. Jadi ini adalah miligram obat yang ada di dalam medium. Tentunya adalah massa adalah konsentrasi kali volume medium. Ya. Tapi sebelum kita lanjutkan, ini kita lihat ya, ini volumenya dalam bentuk mililiter, sedangkan satuannya konsentrasi miligram per mililiter, maka biar langsung dapat dalam bentuk miligram di sini karena ini miligram tuh ya, kita perlu bagi dengan 1000. Ya. Ini artinya kita menghitung volumenya 0,25 C3 per 1000. C3-nya 250 per 1000 berarti 0,25 liter. Liter kali miligram per liter hasilnya adalah miligram obat dalam medium. Ya. Ini adalah miligram obat di dalam medium. Sebelum kita paste ke bawah, kita harus jaga konstan untuk nilai medium volume. Oke. Kemudian tinggal kita paste ke bawah untuk mendapatkan berapakah obat yang saat ini ada di dalam medium. Oke. Kemudian perlu kita ingat lagi seperti kemarin ya, sama ini seperti uji transport, bahwa ketika kita sampling dari medium itu, kita baca sampelnya, kemudian kita buang. Sampelnya enggak kita kembalikan ke dalam medium disolusi, sedangkan medium disolusinya kita ganti dengan volume yang sama, medium yang sama, dengan suhu yang sama pula. Jadi volumenya tetap 250 ml, tetapi penggantinya itu blank blank medium, nggak ada obatnya. Yang sudah ada obatnya kita sampling tadi, kita buang. Supaya apa? Nggak ribet nanti kalau kita harus kembalikan, nanti volumenya rancu, sudah kita pindah ke kuvet. Apalagi kalau pakai HPLC nggak bisa karena dia sudah hilang ketika disuntikkan. Jadi kita jaga volumenya konstan dengan medium yang fresh, sedangkan yang tadi sampling kita baca, kita buang sisanya. Artinya ada obat, sejumlah miligram obat yang dihilangkan, remove dari medium. Jadi ada sejumlah obat yang dihilangkan dari medium. Kalau kemarin kita contoh hitungnya langsung kumulatif, sekarang kita hitung dari waktu ke waktu saja. Jadi pada waktu tertentu, berapa jumlah miligram obat yang hilang dari medium pada waktu ke waktu. Ya tentunya di awalnya belum ada di sini gitu ya, yang hilang. Oke, kemudian ketika sampling pertama itu juga belum ada yang hilang ya, karena pertama kali sampling pada waktu tersebut belum ada yang hilang. Pada waktu 5 menit itu belum ada yang hilang. Oke. Baru pada waktu yang ke 10 menit itu ada yang hilang. Yang hilang itu adalah berasal dari mana? Dari 1 ml yang disampling tadi. Ya, ini dalam bentuk volume yang kadarnya adalah 4,6 ya, 4,6 mg per liter. Ya. Dan jangan lupa kita bagi dengan 1000 karena itu volumenya masih mililiter, sedangkan satuannya adalah dalam bentuk miligram per liter. Kemudian itu nilainya ya. Itu kurang lebih adalah jumlahnya obat yang hilang, yang sampel kemudian hilang, disampling kemudian hilang atau dibuang. Oke, sebelum kita paste ke bawah lagi kita fixkan dulu
volumenya. Oke. Kemudian tinggal kita paste ke bawah untuk mendapatkan pada T yang lainnya. Oke. Kemudian setelah kita tahu pada T yang lainnya, kita mencari berapa miligram itu pada miligram yang hilang tersebut, tetapi kumulatifnya. Jadi total yang hilang sebelum waktu tersebut. Kita nama aja kumulatif itu ya. Jadi di sini belum ada yang hilang, kembali pada waktu yang 0. Kalau kita mau menghitung kumulatif, ini yang pertama T0 belum hilang, oke. Di sini pun juga belum ada yang hilang, bisa kita hitung dari sini. Yang hilang pada waktu 0, pada waktu 5 yaitu 0, dan yang hilang sebelumnya yaitu juga 0. Kemudian tinggal kita paste ke bawah. Kita lihat satu dulu biar ya. Jadi pada waktu 10 menit itu sudah ada yang hilang sebanyak 0,0046, yaitu yang disampling pada waktu ke 5 menit. Begitu, jadi memahaminya seperti itu. Kemudian pada waktu 20 menit, nah pada waktu 20 menit itu ada yang hilang sebanyak 0,0144 mg. Dari mana itu? Dari yang disampling pada waktu 10 menit, yaitu 0,0046. Oke. Kemudian juga yang hilang pada waktu yang disampling di 5 menit, yaitu 1 kali C ini ya. Jadi yang hilang di 10 menit yaitu 1 kali 9,8 bagi 1000. Kemudian yang hilang pada waktu 5 menit yaitu 1 kali 4,6 dibagi 1000 ya. Kemudian itu kita jumlahkan ya. Oke. Jadi ini adalah 0,0098 adalah yang hilang di sampling ketika 10 menit. Nah, gitu ya. Kemudian ditambah dengan yang hilang di sampling menit ke 5 di atas ini. Gitu. Jadi itu adalah yang hilang setelah sampling atau pada waktu sampling 10 menit. Ya. Oke. Kemudian yang lainnya seperti itu terus ya, tapi ini sudah kita buat formulanya di Excel sehingga tinggal kita paste ke bawah saja. Kita mendapatkan kumulatifnya seperti itu. Jadi ini yang sudah hilang pada waktu sampling 5 menit, ini yang sudah hilang pada waktu sampling 10 menit ya, yaitu sebelumnya tadi yang 5 menit ngilanginnya. Kemudian ini yang sudah hilang pada waktu sampel yang ke-20 menit, yaitu yang ngilangin pada waktu 10 menit dan ngilangin pada waktu 5 menit. Kemudian ini yang hilang pada waktu 30 menit, yaitu yang hilang ketika sampel 20, sampel 10 plus sampel 5 dan seterusnya. Begitu. Kemudian kita bisa menghitung berapakah obat yang sudah terlarut, miligram yang sudah larut, dissolved. Oke, jadi ini yang sudah terlarut adalah apa? Yang sekarang ada di dalam medium. Ini yang ada di medium ya, ditambah dengan yang sudah hilang karena tadi di sampling. Oke, jadi tinggal kita jumlahkan saja, kemudian kita paste ke bawah. Oke, kita bisa mendapatkan data jumlah obat yang sudah terlarut untuk variasi waktu. Oke. Kemudian kita bisa membuat atau melihat profilnya apakah masih linear apa tidak. Apakah perlu kita cut data yang kadar yang waktu tinggi gini, karena waktu tinggi sering dia sudah nggak linear. Kalau dia masih linear berarti kita bisa pakai semua waktunya ya, mohon maaf ini nggak pakai mouse jadi agak susah ini. Kemudian oke, kita lihat kurvanya seperti apa. Dah, kalau kita lihat sekilas di sini dia sepertinya masih linear. Kita bisa lihat dari profilnya atau trend line-nya. Kita lihat trend line di sini. Ya, linear. Kemudian kita lihat persamaannya supaya nanti bisa untuk mengontrol kalkulasi kita. Oke, jadi persamaannya ini A-nya yaitu 0,07 negatif, kemudian B-nya 0,2589 positif B-nya. Itu adalah kurva yang kita dapatkan. Untuk mempermudah kalkulasi, selain kita membuat kurva kemudian melihat persamaannya, kita juga bisa melihat A, B, dan R-nya itu di sel biar nanti bisa langsung kita pakai untuk perhitungan.
Ya, ini adalah intercept. Kita ketik saja intercept, kita masukkan z-nya ini, kemudian ini atasnya koma, x-nya. Ya, kadang titik koma ya, kadang koma, kadang titik koma, tergantung dari setting komputer Anda, Excel Anda, maaf. Oke, ya kita bisa lihat di sini sama ya antara kurva dengan hasil kalkulasi kita. Berarti ini sudah insya Allah benar. Kemudian ini B adalah slope-nya sama seperti tadi, kita masukkan Y dan juga X-nya. Oke, ya slope-nya juga sama. Kemudian ini adalah R-nya, R itu adalah quartile. Ya, kemudian array-nya sama seperti tadi, Y, X. Oke, kita mendapatkan R 0,9998. Ya, ini 0,996. 6 karena apa? R kuadrat. Ini adalah R, bukan R kuadrat, jadi lebih besar daripada R kuadrat. Jadi setelah sampai di sini, kita tinggal menghitung berapakah kecepatan disolusi intrinsik. Ini adalah kecepatan disolusi total. Slope-nya ya, slope adalah dz per dx. dz-nya adalah dalam bentuk Q kumulatif, dq per dx. Jadi slope adalah dq per dx adalah dq per dt adalah kecepatan disolusi. Tapi itu kecepatan disolusi total. Jadi ini adalah kecepatan disolusi total. Kemudian kalau kita ini kecepatan disolusi total, kalau kita mau menghitung kecepatan disolusi intrinsik, berarti kecepatan disolusi total dibagi dengan luas area. Ini adalah kecepatan disolusi total, intrinsik. Untuk menghitung luas areanya, kita lihat dari peletnya ini. Peletnya diameter 0,8 cm, berarti luas area peletnya, jadi area peletnya, surface area peletnya yaitu PR kuadrat. Jadi 22/7 P kali R kuadrat. R-nya yaitu diameter dibagi 2, diameter dibagi 2. Oh maaf, 0,8 di sini. Oke, kemudian ininya ya sama dengan yang belum ada. Sama dengan, nah ini adalah 0,8 dibagi 2 ya, kuadrat berarti ini pangkat 2 ya, PR kuadrat ya. Ini adalah nilai areanya. Satuannya tentunya adalah karena diameternya cm, maka PR kuadrat cm per segi. Kalau sudah dapat area ini, kita bisa menghitung kecepatan disolusi intrinsik, intrinsic dissolution rate. Kecepatan disolusi intrinsik yaitu apa? Kecepatan disolusi ya dibagi dengan luas area. Ya, kita dapatkan kecepatan disolusi intrinsiknya, intrinsic dissolution rate-nya yaitu 0,515 mg per cm persegi per waktu. Berarti miligram per menit ya, cm persegi. Ini aja cm persegi ya, karena ini enggak ini di Excel jadi kita susah untuk membuat perseginya. Ini aja ya, miligram per cm persegi per menit ya. Saya kira bisa dipahami ini. Oke, satuannya jangan lupa kalau ngitung-ngitung satuannya harus dimunculkan kembali. Kemudian kita lihat kurva di sini, kita lihat kurva ataupun lihat A-nya di sini ya. A-nya negatif, artinya dia memotong sumbu X di negatif. Bayangkan dia memotong sumbu X di negatif, itu artinya dia motong di bawah sini. Jadi kalau kita panjangkan kurvanya, dia akan motong di bawah 0 ini. Artinya ada jeda dari 0 ke titik potong dengan sumbu X. Jadi motong sumbu Z di negatif, artinya motong sumbu X di positif. Artinya ketika T-nya 0, obatnya belum masuk ke bagian bulk. Belum masuk ke bagian bulk dari medium disolusi. Masih di mana dia? Dia masih berdifusi di bagian stagnan layer. Yang kemarin pengaruhnya itu ketebalannya tergantung dari kecepatan pengadukan. Ya, ini berarti kecepatan pengadukannya memungkinkan kita mengevaluasi adanya lag time dari proses disolusi ini.
Ya, ada lag time dari proses disolusi karena dia baru berdifusi, belum bisa teranalisis di bagian bulk. Sehingga kita bisa menghitung lag time-nya di sini. Berapa lag time-nya? Lag time yaitu titik potong antara kurva dengan sumbu X. Artinya pada waktu Y-nya 0. Kalau sini Y sama dengan BX plus A, kalau Y-nya 0, Y-nya 0 ya, maka X-nya adalah minus A, ya ini 0, kemudian kita balik ke sini, ya minus minus A ke sana jadi minus A, tapi A-nya negatif sehingga setelah ke sini dia jadi positif, dibagi dengan B, itu adalah X-nya. Jadi lag time itu adalah titik potong dengan sumbu X, itu adalah intercept X, ya, titik potong dengan sumbu X. Berapa itu interceptnya? Berapa titik potong dengan sumbu X? Ini kita geser dulu biar nggak hilang. Intercept pada sumbu X adalah minus A minus 1 kali A minus A dibagi dengan slope-nya. Ya, hanya bukan A area tetapi A intercept. 0,274, satuannya mestinya adalah menit. Ya, itu adalah cara menghitung kecepatan disolusi intrinsik, dan di sini kita kasusnya mendapatkan lag time. Tidak selalu seperti itu. Kadang lag time-nya nggak terevaluasi karena disolusi intrinsik ini menggunakan RPM yang cukup besar biasanya ya. Kalau ini contohnya kemungkinan RPM-nya kecil, sehingga kita bisa menghitung lag time. Kenapa kok dibuat kecil? Ya biar tahu lag time-nya. Ya kalau RPM-nya besar kita nggak tahu lag time-nya. Karena kita memerlukan lag time itu untuk apa? Kalau kita ingin menghitung koefisien difusi menembus tahanan layer, maka tahanan layernya itu harus cukup lebar atau panjang ya, sehingga kita bisa menganalisisnya. Oke. Dan juga kita bisa menganalisis besarnya, tebalnya berapa, bisa kita hitung. Bagaimana caranya? Seperti yang sudah kita sampaikan dalam kuliah kemarin. Jadi setelah kita mendapatkan kecepatan disolusi intrinsik, kita bisa menghitung bagaimanakah koefisien permeasi atau permeabilitas obat dalam menembus tahanan layer tersebut. Ya, kita ingat rumus yang kemarin ya. Kemudian kalau kita mau menghitung koefisien difusi menembus tahanan layer tersebut, kita ingat kepersamaan Fick yang kemarin sudah kita bahas, bahwa dalam persamaan Fick itu ada yang namanya flux, di mana flux yaitu dq per S atau A itu ya, boleh juga dt. Itu adalah flux di sini ya. Dalam persamaan Fick kita sebut dengan flux, dq per S dt atau dq per A dt. Dan tadi kecepatan disolusi intrinsic dissolution rate itu juga sama, dq per dt slope-nya ya dibagi A. Kita klik di sini, kita lihat di sini, yaitu dq per dt dibagi A. Itu adalah kecepatan disolusi intrinsik. Jadi kecepatan disolusi intrinsik itu semisal lah dengan flux, semacam atau sama dengan flux pada proses transport, karena ini memang sama-sama proses difusi yang flux ini menembus membran yang memang dia membran itu enggak pengaruh RPM-nya ngaduknya berapa ya, setebal itu membrannya. Sedangkan pada disolusi intrinsik itu dia juga menembus penghalang yang semacam membran, tetapi dia bersifat bisa dipengaruhi oleh kecepatan pengadukan yang kemarin kita sebut dengan tahanan layer. Jadi ini adalah sebenarnya intrinsic dissolution rate itu juga dq per A dt gitu ya. Kemudian dq per A dt dalam persamaan kita yang kemarin, dq per A dt itu adalah ya, di sini dq per A dt sama dengan D kali pada persamaan disolusi itu ya, menembus membran tahanan layer yang membrannya itu air itu ya, D kali CS ya, D kali CS kali K koefisien partisi, tapi ini partisi antara bagian bulk dengan bagian tahanan layer, sehingga nilai K-nya 1 dibagi dengan H gitu ya. Jadi ini adalah persamaannya, dq per A dt sama dengan D kali CS kali K kali H. Dan K-nya nilainya adalah 1 karena sama-sama air, maka kita bisa menghitung dq per dt itu adalah dq
per A dt sama dengan D-nya mau kita cari, CS-nya ada data di atas tadi adalah 12. Kita lihat lagi. Ya, 12 ya. 12. Kemudian K-nya adalah 1. Kenapa 1? Karena air. Semuanya air. Standar layernya air, baknya juga air. Kemudian dibagi dengan H. Berarti ini K-nya 1, kemudian dibagi dengan H. Itu adalah intrinsic dissolution rate. Ya. Oke, sehingga kita mendapatkan persamaan ya, dq per dt tadi adalah intrinsic dissolution rate dq per adt 0, ini ya, biar gimana nulisnya biar nggak bingung. Ini ya, ini itu adalah sama dengan 12D per H. 12D per H. 12 kali D dibagi H. Atau D per H sama dengan itu. Itu di mana itu? D per H. D per H sama dengan D per H sama dengan ini dibagi 12. 12-nya dari atasnya itu ya. 0,0429. Jadi ini kita sebut sebagai persamaan 1. Misalnya ya. Equation 1. Kemudian dari persamaan lag time kemarin kita dapat rumus bahwa lag time itu kita tulis saja di sini, lag time sama dengan D kuadrat H kuadrat, lag time sama dengan H kuadrat itu berarti H kali H gitu aja ya, H kuadrat per 6D, 6 kali D. Ini persamaan yang tadi ya, lag time adalah itu, maka H kuadrat ini ya dibagi 6D sama dengan biar enak, sama dengan lag time ya, maaf lagi, sama dengan lag time. Ini sambil belajar Excel gitu ya. Oke, maka kita bisa substitusikan, ini kita katakanlah ini persamaan kedua. Oke, kita bisa mensubstitusikan persamaan pertama ini ke persamaan kedua gitu ya. Jadi di sini D per H sama dengan itu, maka D sama dengan ini dikali H. Oke, gitu aja ya. D sama dengan 0,0429 H. Itu kita masukkan ke bagian sini, di sini ya. Ke bagian di sini. Maka kita mendapatkan ini H kali H ya dibagi 6 kali 6 kali ini ya, D-nya kita ganti dengan 0,0 kalinya di sini double 0,0429 kali H ya, itu sama dengan nilai dari lag time sama dengan ini. Oke ya, begitu ya, 6 kali 0, ya dengan persamaan ini maka hanya bisa kita hilangkan, hanya kita hilangkan, maka tinggal H per 6 kali 0, itu sama dengan ini ya, hanya bisa kita coret, maka di sini H per berapa itu, 6 kali 0,0425. Oke, kita hitung di luar dulu sebentar ya. 6 kali 0, ini ya, kali D, 6 kali D ya, 0,229
Berarti di sini adalah 0,257. 0,257 H per 0,257 ya, dari 6 kali 0,0429 hanya bisa kita cut. Nah, ini sama dengan lag time, ini sama dengan ini. Oke. Ya, maka H adalah itu kali itu. H sama dengan 0,278 ini kali 0,25. 0,07 dengan satuan H adalah ketebalan, satuannya yaitu cm. Tebal setahanan layernya adalah segitu. Ini cm. Oke. Berarti 700 mikron itu ya. Ini tadi yang angka 0,257 itu adalah 6 kali, biar nanti kalau cari nggak hitung nggak bingung, 6 kali 0,0429 sama dengan gitu ya, sama dengan ini. Oke, ini tadi cuma dalam rangka menghitung di nilai di sini. Saya kalau lihat videonya bisa memperhatikan di sini ya, bisa paham alur angka-angka ini. Jadi ini adalah tebal setahanan layer, ini tebal setahanan layer yang tadi bisa kita hitung. Kemudian yang lainnya juga ini adalah intrinsic dissolution rate, kecepatan disolusi intrinsik. Ini lag time. Belum ketemu berapa koefisien difusinya. Bagaimana cara menghitung koefisien difusinya? Setelah kita ketemu H, ya tinggal kita masukkan ke dalam persamaan ini. Ya kan? D sama dengan 0,0429H, ya kan? Berarti kita kembalikan ke sini. D sama dengan ini kali ya H. H-nya tadi adalah di sini. Oke. Ya, 0,003. Oke. Ya. Kemudian, mohon maaf ini ya. Oke. Itu adalah contoh untuk perhitungan kecepatan disolusi intrinsik. Ini satuannya yaitu cm persegi per menit, karena di sini satuan menit ya, satuannya belum di CGS kan ya, masih dalam bentuk menit ya. Oke. Jadi untuk mencari D bisa kita substitusikan dalam persamaan pertama ya. Bisa juga kita substitusikan dalam persamaan yang kedua, tapi lebih gampang yang pertama tadi gitu ya. Kita masukkan di sini aja. Ya. Itu untuk kecepatan disolusi intrinsik. Kemudian kita bisa lanjutkan dengan yang berikutnya, yaitu disolusi untuk bentuk serbuk atau bulk dissolution. Ya. Untuk bulk dissolution, persamaan kemarin yang linear atau persamaan yang menggambarkan disolusi serbuk, yaitu persamaan Hickson dan Crosswell atau persamaan akar pangkat 3 ya, antara T versus M pangkat sepertiga. M pangkat sepertiga, M adalah berapa obat yang belum terlarut, itu adalah M-nya. Oke. Bagaimana cara menganalisisnya? Jadi ini adalah datanya, data yang diperlukan adalah M0, serbuk yang kita timbang, serbuk obat yang kita timbang berapa gram yang kita uji disolusi. Mestinya kita sesuaikanlah dengan sediaan yang lazim untuk serbuk tersebut. Katakanlah ibuprofen. Ibuprofen itu kan beratnya ada yang 200, ada yang 400 mg per dosis. Maka kita bisa ambillah itu, kalau 400 berarti ya 402. Ini kan imbangnya sama ya. Jadi 400 itu kan kurang lebih dalam sediaan tablet ya. Bisa jadi dalam tabelnya itu ada yang 402, ada yang 389 dan sebagainya. Kita timbang dapat 402, nggak usah lah kita kurangi harus pas 400, nggak harus. Bahkan ini sebenarnya 402, berapa ya. Ada satu angka lagi di belakang gitu ya. Kemudian volume sampling 1 ml, volume medium disolusi yaitu 250 ml. Ya. Oke. Kemudian ini disolusi serbuk ya. Prinsipnya sama sebenarnya, kita cek dulu dia kalau larut
kadarnya ini masih zinc apa tidak, kita bandingkan dengan kelarutannya dari obat tersebut. Jadi data kelarutan itu sangat penting untuk melakukan setting uji-uji berikutnya. Maka mencari data kelarutan dari suatu obat itu bermanfaat sekali angkanya. Tapi di sini nggak kita contohkan gitu ya di kasus yang ini, tidak seperti yang di solusi intensif kemarin, tapi yang tadi itu. Tapi prinsipnya ini sama, mencarinya kerjanya mencari CS sama, kemudian CS itu kita pakai di sini pun juga sama untuk mengetes apakah ini kondisinya masih zinc apa tidak ya. Oke, langkahnya sama. Jadi step pertama setelah kita mencari berapakah obat yang sudah terlarut kadarnya, kemudian kita mencari berapakah obat yang ada di dalam medium, miligram obat yang ada di dalam medium, miligram yang ada dalam medium pada waktu tersebut. Oke, yaitu seperti yang tadi ya, yaitu kadar kali kali volume medium ya, tapi ini sudah volumenya sudah mililiter, kadarnya juga sudah miligram per mililiter, berarti kita nggak perlu mengatur yang lainnya itu ya. Kemudian yang kedua yang mestinya kadar kedua kali, jadi ini mestinya adalah kadar yang kedua kali volume yang sama kayak gini ya. Ya boleh kayak gitu ya, biar bisa kita paste, gitu, bisa kita fixkan di sini ya. Ini 137,75 kita lihat sama apa tidak ya, karena tadi dari hitungan satu persatu ini dari paste sama nilainya ya. Kemudian setelah miligram dalam medium kita dapatkan, kemudian kita mencari sama seperti tadi, yaitu miligram obat yang dibuang ya, remove dari medium pada waktu T, biar kita bisa hitung satu persatu. Kalau di sini yang sudah hilang dari medium, yaitu yang di sampling di T0, yang nggak ada sampling di situ ya tadi ya, kadarnya juga 0 kali dengan volume samplingnya ya. Ini kita fixkan lagi biar kita paste ke bawah bisa. Oke, itu adalah miligram obat yang sudah terbuang setelah disampling kemudian dibuang pada waktu T. Kemudian sama seperti tadi kita hitung miligram kumulatifnya, yaitu yang terbuang di sebelumnya. Sorry, ini nggak perlu ya. Di sini adalah 0, belum ada yang terbuang sebelumnya. Kemudian di sini yang terbuang yaitu terbuang di sini plus yang terbuang di sini. Ya, ini adalah yang terbuang kumulatifnya. Maka kita bisa menghitung berapakah miligram obat yang sudah terlarut. Miligram obat yang sudah terlarut yaitu yang sekarang ada di dalam medium ditambah yang tadi terbuang karena proses sampling, sehingga kita mendapatkan berapa yang sudah terlarut. Tinggal kita paste ke bawah, kita bisa menghitung berapakah obat yang sudah terlarut pada waktu 5, 10, 15, 30 dan 45 menit. Oke. Kemudian kita menghitung berapakah miligram yang belum terlarut. Jadi miligram obat yang masih ada di dalam bentuk padatan yang belum terlarut ya. Gimana caranya? Mestinya adalah berapa yang mula-mula ada dalam serbuk yang kita timbang tadi, yang kita larutkan semuanya, yang kita uji di solusi, dikurangi yang sudah terlarut, ya. Kita beri simbol lagi ini biar bisa kita paste ke bawah. Oke, jadi ini adalah yang sudah, yang masih berupa padatan. Sorry, ini salah yang diberi tanda. Yang fix adalah C. Ini maaf, yang ini ya. Oke. Kemudian tinggal kita lihat paste ke bawah, kita mendapatkan berapa yang belum terlarut, yang masih berupa padatan. Dapat sekali dari sini bahwa semakin lama semakin sedikit yang ada dalam bentuk solid. Kenapa? Karena dia terlarut di sini di soft. Ya. Ini adalah jumlah obat yang belum terlarut itu dalam persamaan akar pangkat 3-nya si Hickson dan Crowell gitu ya. Persamaannya Hickson dan Crowell itu namanya adalah M. Jadi ini adalah M-nya. Obat yang masih berada dalam bentuk padatan. Kemudian dalam persamaan itu yang dicari adalah M pangkat 1/3. M pangkat 1/3. Pangkat 1/3.
Ini yang kita cari yang nanti linear dengan waktu. Di sini berarti sama dengan M pangkat sepertiga. 1/3. Nah, M pangkat sepertiga. Tinggal kita paste ke bawah, kita mendapatkan M pangkat sepertiga pada variasi waktu. Dari nilai ini tiap waktu kita sudah mendapatkan M pangkat sepertiga. Kemarin persamaan akar pangkat tiganya Higson dan Crowell, persamaan akar pangkat tiga dari Higson dan Crowell, kita tulisnya Higson biar tidak lupa, dan Crowell. Ya, persamaannya yaitu M sama dengan M pangkat sepertiga, M pangkat sepertiga sama dengan itu pangkat sepertiga itu ya, M0 pangkat sepertiga, M0 pangkat sepertiga di ya, minus KT, minus K kali T, di mana K adalah konstanta kecepatan disolusi akar pangkat 3 atau konstanta kecepatan disolusi Higson dan Crowell. Kita ingin mencari slope-nya, berarti dari kurva hubungan antara waktu T sumbu X versus M pangkat sepertiga. Ini M pangkat sepertiganya, ini waktunya. Kita lihat slope-nya. Slope adalah kecepatan disolusi Higson dan Crowell. Sama seperti tadi cara mencarinya. Astagfirullahaladzim. Mohon maaf ini mouse-nya agak trouble. Ya. Oke. Kita masukkan, kita lihat dulu kurvanya, apakah bagus apa tidak linearitasnya. Benar ya? Dia turun kurvanya ya, semakin lama semakin turun karena semakin sedikit obat yang masih dalam bentuk solid. Ya, kita lihat persamaannya untuk mengontrol supaya nanti ketika kita menghitung pakai Excel bisa tidak salah kontrol. Ya, ini kita lihat di sini nilai R-nya, nilai A-nya dan nilai B-nya. Oke ya? Ya, kita lihat dari sini. Seperti itu kita bisa menghitung persamaannya A-nya berapa, B-nya berapa, R-nya berapa sama seperti tadi. Ya. Di sini A adalah intercept. Ya, sumbu X-nya yaitu ini, sumbu Y-nya. Kemudian sumbu X-nya yaitu sini. Ya, sama ya 7,8, 7,8. Ini yang paling penting yaitu slope-nya. Karena dari slope itulah kita menghitung K. Ya, dari slope itu kita menghitung K, yaitu konstanta kecepatan disolusi Higson dan Crowell. Ya, sama minus 0,139. Apakah dia sangat sulit? Untuk kontrol saja ya. X sama Y-nya, ini X Y-nya, kemudian ini X-nya. Ya, mestinya lebih besar karena ini R itu R kuadrat. Negatif ya, negatif kalau R selalu positif kalau kuadrat ya. R kuadrat selalu positif karena ini dikuadratkan. Jadi kalau ini R kuadrat kalau mau sama ya dengan yang di kurva, mestinya adalah R kali R kuadrat positif 0,99956 atau singkat 0,996 sama ya. Jadi tadi yang dicari pada persamaan atau uji disolusi turbo ini yaitu kecepatan K Higson dan Crowell. K Higson dan Crowell. Berapa nilainya? Nilainya adalah minus slope. Ya, sama dengan minus slope. Minus 1 kali slope. Slope-nya yaitu B. Nah, nilainya 0,138. Ya, itu adalah persamaan Higson dan Crowell. Satuannya agak rumit itu ya. Kalau mau dibuat satuan berarti satuannya yaitu miligram pangkat sepertiga per waktu. Ya, miligram pangkat sepertiga per waktu. Satuan dari K. dq per dt. Ya. Oke, saya kira itu contoh untuk disolusi intrinsik dan juga disolusi bulk. Sedangkan untuk disolusi sediaan ya, disolusi sediaan nanti parameter yang dihitung kemarin contohnya itu DE, bisa juga kita menghitung misalnya T
80 waktu yang diperlukan oleh obat untuk terlarut 80% ya, gitu ya. Atau misalnya C 45 misalnya ya, kadar pada waktu 45, atau C30 misalnya ya, berapakah berapa persen obat yang sudah terlarut selama 30 menit, yaitu nanti akan kalian dapatkan di mata kuliah mungkin FTS, terutama FTS padat ya. Sedangkan di solusi yang lainnya, misalnya di solusi terbanding, uji di solusi terbanding, di mana kita membandingkan dua proses disolusi antara produk yang sebagai inovator atau paten atau leadernya versus obat yang kita buat. Misalnya kita buat produk Meto gitu ya, apakah disolusinya sebanding, maka kita bisa melakukan uji disolusi terbanding. Nanti contoh kalkulasinya mungkin di mata kuliah biofarmastika. Tapi insya Allah di YouTube, di channel ini juga akan kita contohkan di lain waktu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.